Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 9 dari kelas Informatika A yang beranggotakan saya sendiri atas nama Muhammad Fadli, kemudian teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra. Kemudian selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Cairul Chandra Pranogra. baiklah, di sini kami akan mempresentasikan atau melakukan praktek yaitu komunikasi data point to point menggunakan media transmisi wireless dengan menggunakan protokol POSI. Nah, pertama yang akan kita lakukan adalah mempersiapkan alat tambahan. Baik, pertama yang akan kita lakukan adalah menyediakan router. Di sini kita menggunakan router tipe 1941. Nah, kita letakkan di sini. Di sini kita hanya menggunakan satu router. Kemudian kita menggunakan dua access point. Di sini kita memilih tipe access point APPT. Kemudian masing-masing access point kita menggunakan 3 device yang berbeda. Di sini untuk access point pertama kita menggunakan device PC, kemudian laptop, dan smartphone. Pada access point kedua juga kita menggunakan 3 device yang berbeda, yaitu PC, kemudian laptop, dan smartphone. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa smartphone ini langsung terhubung secara otomatis ke access point. Karena pada access point ini, kedua access point ini belum kita atur SSID defaultnya. Kemudian kita akan ganti di sini, di masing-masing device-nya kita akan ganti network adapternya menjadi wireless. Kenapa? Karena supaya kita bisa hubungkan antara device ini ke access point. Di sini kita mengatur yang device pertama, yaitu device PC. Nah, di sini kita off-kan terlebih dahulu, kemudian kita ganti network adapternya menjadi wireless. Hal yang sama kita lakukan pada device laptop ini. Di sini kita off-kan terlebih dahulu supaya network adapternya kita bisa ganti. Di sini kita jangan lupa untuk meng-on-kan terlebih dahulu supaya bisa terhubung dengan access point. Di sini juga pada device yang kita atur tadi, di sini kita lupa untuk meng-on-kan terlebih dahulu. Selanjutnya pada PC untuk menyambungkan ke access point kedua juga kita atur atau mengganti network adapternya menjadi wireless. Untuk prosesnya sama saja seperti yang kita lakukan pada device sebelumnya. Nah, jangan lupa untuk meng-on-kan lagi. Ada theater for several. And how about the agent? On the wood shape. Nah, setelah kita ganti semua network adapternya, nah di sini kita sudah bisa lihat bahwa semua device ini sudah terhubung ke access point. Namun kelihatannya belum rapi karena pada access point ini belum kita atur SSID defaultnya. Nah, untuk merapikan di sini kita akan mengatur nama SSID kedua access point ini. Yang pertama kita ganti SSID pada access point pertama. Kita berikan nama SSID-nya yaitu AP1 untuk nama SSID pada access point pertama ini. Hal yang sama kita lakukan pada access point kedua, kita mengatur nama SSID-nya
di sini kita ganti nama SSID defaultnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa semua device ini belum ada yang terhubung ke kedua access point ini karena kita sudah mengganti nama SSID-nya. Nah, untuk menyambungkan maka kita harus atur nama SSID masing-masing device ini. Nah, di sini kita ganti nama SSID-nya karena pada PC ini kita akan sambungkan pada access point pertama, maka di sini kita ganti nama SSID-nya sesuai dengan nama yang ada pada SSID access point pertama tadi, yaitu AP1. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa device PC ini sudah bisa terhubung ke access point. Hal yang sama kita lakukan kedua device ini, yaitu laptop dan smartphone. Nah, di sini kita sudah mengatur ketiga device ini untuk terhubung ke access point pertama ini. Kemudian kita akan lakukan lagi hal yang sama pada ketiga device ini untuk menyambungkan ke access point kedua ini. Di sini kita juga akan mengganti nama SSID-nya sesuai dengan nama SSID pada access point yang kedua tadi, yaitu namanya AP2. Hal yang sama kita lakukan pada device laptop juga. Di sini kita akan mengganti nama SSID-nya yaitu AP2 sesuai dengan nama SSID yang ada pada access point kedua tadi. Dan terakhir kita akan mengganti nama SSID pada device smartphone ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa semua access point, semua device ini, masing-masing ketiga device ini sudah terhubung ke access point yang berbeda. Selanjutnya kita akan menghubungkan router ke kedua access point ini. Di sini kita menggunakan kabel strike. Nah, di sini kita menggunakan kabel strike karena masing-masing device ini berbeda. Seandainya device yang kita gunakan itu sama, maka kita bisa menggunakan kabel cross. Nah, di sini kita sudah hubungkan semua masing-masing antar device ke access point, kemudian access point ke router. Nah, untuk selanjutnya, untuk proses konfigurasi selanjutnya akan dijelaskan atau dipraktekkan oleh teman saya. Olehnya itu saya persilahkan kepada teman saya atas nama Khairul. Baik, saya Cairul Chandra Pranugra akan melanjutkan. Saya akan melakukan proses konfigurasi agar device dapat saling berkomunikasi. Baik, pertama-tama kita akan menyeting IP dari setiap access point-nya. Di sini ada 2 access point. Kita masuk ke router. Di sini router diibaratkan seperti rumah ya. Kemudian untuk access point-nya diibaratkan seperti ruangan yang ada dalam rumah. Gitu. Kita akan memberikan alamat berupa IP address-nya begitu kita setel. Di sini untuk IP address dari access point pertama, saya memberikan IP address 192.168.1.1. Kemudian subnet max-nya dia akan diisi otomatis ya. Kemudian kita bagi untuk menyeting IP address dari access point kedua. Di sini untuk access point kedua saya memberikan IP 172.168.1.1 ya. Kemudian kita akan memberikan IP untuk setiap device-nya agar dikenali oleh device yang lainnya. Kemudian kita masuk ke untuk PC. Dari PC untuk access point pertama itu kita ke desktop. Kemudian IP configuration. Di sini yang pertama
IP configuration-nya dia DHCP, kita ubah ke statis, kemudian kita masukkan untuk alamat IP dari PC-nya 192.168.1.2, kemudian subnet match-nya dia akan jadi otomatis. Kemudian untuk default gateway ini alamat IP untuk access point-nya, karena dia mengambil jaringan dari access point pertama. Jadi di sini kita akan memasukkan default gateway-nya itu berupa IP dari access point pertama yang sudah kita setting di router tadi. IP dari access point pertama tadi 192.168.1.1, baik. Kemudian untuk laptop, untuk device kedua yaitu laptop, kita memberikan juga IP address. Kita masuk ke config, ke desktop, kemudian IP configuration. Di sini di HCP kita ganti ke statis, kemudian kita masukkan IP untuk device-nya 192.168.1.3. kemudian di sini default gateway-nya kita masukkan IP dari access point-nya 192.168.1.1. kemudian kita ke device yang ketiga yaitu smartphone. Kita ke desktop, IP configuration, kita ubah lagi untuk IP configuration ke statis, kemudian kita berikan IP secara manual seperti device yang lain 192.168.1.4. kemudian di sini default gateway-nya kita harus masuk IP dari access point-nya, karena kita mengambil jaringan dari access point pertama, berarti kita masukkan IP dari access point pertamanya yang kita sudah setel di router tadi 192.168.1.1. oh iya, tadi untuk di device keduanya yang laptop saya lupa ya untuk menambahkan di sini. Oh, ternyata sudah. Oke, selanjutnya kita pergi ke sini. Oh ya, saya di bagian routernya harusnya kita ke setelan untuk IP access point pertama kita on-kan di sini ya. Kemudian yang ke settingan untuk access point keduanya, IP-nya kita on-kan juga. Ya, kemudian kita kembali menyeting IP untuk device selanjutnya. Di sini untuk device yang terhubung ke access point kedua, untuk settingnya sama seperti tadi. Kita masuk ke desktop, IP configuration, kemudian yang tadinya di HCP kita ubah ke statis. Kita masukkan IP dari access point-nya. Di sini access point kedua saya tadi memberikan IP 172.168.1.1. Di sini untuk anunya kita kasih beda ya, sesuai dengan ini, maksudnya tanda pengenal untuk device-nya beda-beda. Kemudian untuk default gateway-nya di sini IP, di sini kita harus masuk IP dari access point-nya 172.168.1.1. kemudian ke device selanjutnya lagi sama seperti tadi, kita masuk ke desktop, IP configuration. Di sini di HCP kita ubah ke statis, baru kita masukkan IP untuk device-nya. I can everyone have fun with me that I had Kemudian sini default gateway-nya IP dari access point-nya. Oke, kita ke device yang terakhir itu smartphone. Kita ke desktop, IP configuration, kita ubah ke static, kemudian IP-nya kita beri IP of course. kemudian di sini default gateway seperti tadi ya, IP dari access point yang kita sudah setel di routernya. Ini 172.168.1.1. right. Baik,
Selanjutnya kita akan, agar dapat saling terhubung, kita harus merouting IP-nya terlebih dahulu. Kita masuk di sini config, kemudian kita pilih di sini RIP, kita masukkan IP dari access point pertama yang kita sudah setel tadi 192.168.1.1, baru kita add. Kemudian IP dari access point kedua 172.168.1.1, kemudian kita add. Oke. Kemudian untuk mengecek apakah sudah berhasil, kita akan melakukan ping dari That on the brandy. So yeah. akan coba ping dari PC access point pertama ke PC access point kedua. Sini kita masuk ke command prompt, kemudian kita ketikkan ping, kita masukkan alamat IP dari PC yang terbuat access point kedua, yaitu 172.168.1.2. Oke, kemudian kita enter. Baik, di sini sudah kelihatan ya, dia reply, berarti tandanya sudah saling terhubung. Baik, mungkin itu saja. Selanjutnya untuk proses simulasi transfer datanya akan dijelaskan oleh teman saya Indra. Baik, terima kasih. Ini itu saja. Baik, di sini saya akan melanjutkan bagian dari teman saya itu melakukan simulasi transfer data. Oke, pertama dimulai dari menambahkan pesan ke PC pertama, lalu dilanjutkan ke PC kedua. Oke, langsung saja kita mulai progresnya. Di sini dia pertama kita melakukan transfer kepada access point pertama, kemudian dilanjutkan banyak router yang menggunakan router langsung ke access point kedua, kemudian dilanjutkan ke PC pertama, PC kedua, laptop kedua, dan device kedua. Terus proses kemudian pesan sudah dilakukan pada akses point pertama ke PC pertama, kemudian PC kedua melakukan transfer ke akses point kedua, dilanjutkan ke untuk router. Kita langsung ke akses point pertama, akses point kedua melakukan pada PC dan lihat device kedua. Kemudian akses point pertama dan di sini pada sudut kanan itu menandakan successful, yaitu berhasil. Oke, kita melakukan pada simulasi yang kedua, yaitu ke PC pertama, ke kami ke PC pertama dan laptop pertama. Kemudian kita lakukan play control dan sudah pertama melakukan transfer ke akses point pertama, kemudian menuju router, dan sini bisa melihat keterangannya. Kemudian router ke akses point kedua. Ini yang kemudian letak pada smartphone, PC dan laptop pada kedua, kemudian ke akses point pertama, menuju ke PC, laptop dan smartphone pertama, nanti pada laptop satu. Apa menyanyikan even with yours dan pada akses point kedua, kemudian menuju router
Misalnya ada keterangannya. Dan menuju ke akses point pertama, router ke akses point pertama, kemudian menyalakan ke laptop dan PC, kemudian smartphone dari kemudian kalau teman-teman saya simulasi tersebut itu berhasil ya, successful. Ini menandakan sudah berhasil dari PC pertama ke laptop kedua. Baik, di sini saya akan melakukan simulasi yang ketiga, yaitu mengirim pesan pada PC pertama ke device kedua. Dan saja kemudian sedikit oke, kita harus langsung saja play control. Kemudian di sini oke, akses point menuju ke router, kemudian router menuju akses point kedua. Nah, akses point kedua menuju ke PC, laptop dan device kedua. Nah, akses point pertama pasangan melakukan error password ke PC, laptop dan device pertama, kemudian smartphone pertama, smartphone kedua menuju ke akses point kedua. Kemudian dan selanjutnya melakukan adjustment ke router, dari router menuju ke akses point yang pertama. Dan dari akses point pertama menuju ke PC dan apa PC, laptop dan device, dan successful dan berhasil. Oke, simulasinya sudah selesai dan memberikan untuk teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai alur transmisi data pada komunikasi data point to point menggunakan protokol IOSI. Nah, di sini kami mengambil kasus, misalnya pertukaran data ini terjadi pada sebuah gedung yang dimana gedung ini memiliki beberapa lantai, dimana akses point pertama ini berada pada lantai pertama dan akses point kedua ini berada pada lantai kedua. Nah, kemudian datanya akan dikirimkan di klien PC yang berada pada lantai pertama, akan dikirimkan ke klien penerima, yaitu laptop pada lantai 2. Nah, kemudian proses protokol IOSI ini akan berlangsung secara 2 kali. Yang pertama akan berlangsung pada klien pengirim dan kedua akan berlangsung pada klien penerima. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa protokol IOSI itu terdiri atas 7 lapisan, di mana lapisan ke-7 itu merupakan application, kemudian lapisan ke-6 adalah presentation, kemudian lapisan ke-5 yaitu session, lapisan ke-4 transport, lapisan ke-3 berupa network, lapisan ke-2 berupa data link, dan lapisan pertama atau lapisan utamanya itu berupa physical. Nah, untuk proses protokol IOSI yang berlangsung pada klien pengirim itu dimulai dari lapisan ke-7, yaitu lapisan application. Nah, lapisan application ini akan dimulai ketika si user membuka web browser dan memasukkan alamat domainnya. Nah, di lapisan ke-7 ini atau lapisan application ini data akan dibuat. Nah, setelah data dibuat, data tersebut akan dienkripsi melalui lapisan di bawahnya, yaitu lapisan presentation. Nah, kenapa harus dienkripsi? Supaya data tersebut dapat atau mudah, supaya memudahkan session untuk mengirimkan datanya. Nah, kemudian turun lagi ke sesi ke lapisan kelima, yaitu lapisan session. Lapisan session ini berfungsi untuk membagi sesi waktu. Selain itu, lapisan session ini juga berfungsi untuk membuka saluran komunikasi antara device pengirim dan device penerima. Nah, setelah itu turun lagi pada lapisan keempat, yaitu lapisan transport. Nah, lapisan transport itu berfungsi untuk melakukan transfer data. Nah, selain melakukan transfer data,
lapisan transport juga berfungsi untuk mengubah data menjadi segmen. Nah, setelah itu akan turun lagi pada lapisan ketiga, di mana lapisan ini yaitu lapisan network. Lapisan network ini berfungsi untuk menentukan IP address sumber dan penerima. Nah, selain itu, lapisan network ini juga berfungsi untuk mencari rute terbaik untuk mengirim data ke penerima, supaya pengiriman datanya dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Nah, selain itu, pada lapisan network ini juga berfungsi untuk mengubah segmen tadi untuk diubah menjadi paket. Kemudian turun lagi pada lapisan kedua, yaitu lapisan data link, di mana lapisan data link ini berfungsi untuk memberi MAC address kepada klien penerima. Dan dipertanyakan di sini apa perbedaan MAC address dengan IP address tadi. Nah, MAC address ini berupa physical, sedangkan IP address berupa logical. Nah, pada lapisan data link ini juga akan mengubah data tadi untuk diubah menjadi frame. Nah, setelah itu akan turun ke lapisan pertama, yaitu lapisan physical. Nah, lapisan physical ini berfungsi sebagai media transmisinya. Nah, data yang dikirim di media transmisinya ini berupa kumpulan bit, di mana kita ketahui bahwa bit itu merupakan bilangan biner yang terdiri atas dua angka saja, yaitu angka 0 dan angka 1. Nah, setelah proses protokolisasi telah selesai pada klien pengirim, maka datanya akan dikirim melalui klien PC, akan dikirim ke klien penerima, yaitu laptop yang berada pada lantai kedua. Nah, setelah proses pengiriman datanya berlangsung dan datanya diterima pada klien penerima, yaitu laptop yang berada pada lantai kedua, maka laptop ini akan membuka privasinya. Nah, setelah dibuka, proses protokolisasi akan berlangsung kembali pada klien penerima ini, yaitu laptop. Namun proses protokolisasi ini akan dilakukan secara terbalik, yaitu mulai dari lapisan pertama, lapisan physical, sampai dengan lapisan ketujuh, yaitu lapisan application, di mana pada lapisan pertama ini, yaitu lapisan physical, akan mengubah kumpulan word menjadi frame. Nah, kemudian naik lagi pada lapisan kedua, yaitu lapisan data link. Nah, lapisan data link ini berfungsi untuk mengubah frame tadi menjadi paket. Nah, naik lagi pada lapisan ketiga, di lapisan network, berfungsi untuk mengubah paket menjadi segmen. Nah, mengubah ya. Kemudian naik lagi pada lapisan keempat, yaitu lapisan transport, di mana lapisan transport ini berfungsi untuk mengubah segmen tadi menjadi data. Nah, setelah itu akan naik ke lapisan kelima, lapisan session. Di lapisan session ini berfungsi untuk mengakhiri saluran komunikasi atau menutup saluran komunikasi karena proses pertukaran datanya telah selesai. Kemudian naik lagi pada lapisan ke-6, yaitu lapisan presentation. Nah, di lapisan ini data akan dideskripsi atau didekapsulasi, sehingga pada lapisan ke-7 user akan dapat membaca data yang telah dikirim. Nah, itulah merupakan proses protokolisasi yang berlangsung pada klien penerima ini, klien laptop. Nah, setelah selesai, maka proses komunikasi data point to point menggunakan protokolisasi juga pun telah selesai. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.